Seperti jenis kendaraan pada umumnya, kapal laut harus mendapatkan perawatan yang intensif agar memiliki performa yang maksimal. Salah satu bentuk perawatan kapal laut adalah pembersihan lambung kapal. Pembersihan lambung kapal merupakan salah satu aspek paling penting dalam menjaga kesehatan kapal. Selama perjalanan, lambung kapal di bawah permukaan air laut menghadapi berbagai tingkat pengotoran oleh organisme laut atau akuatik yang disebabkan oleh biofouling. Biofouling adalah penempelan organisme hidup yang melekat pada permukaan material yang ditempeli biofouling, seperti ganggang, teritip, cacing, dan berbagai organisme lain. Penempelan organisme ini bersifat alamiah, tetapi sayangnya mereka dapat berkoloni pada struktur buatan manusia, sehingga menimbulkan permasalahan seperti perubahan permukaan pada bagian bawah kapal, menyebabkan degradasi pada cat dan struktur logam, di samping juga dapat meningkatkan berat, hambatan, serta membebani sistem kapal. Kinerja lambung dan baling-baling dapat memburuk dari waktu ke waktu disebabkan biofouling dan kerusakan mekanis. Pada gilirannya, kondisi lambung yang buruk akan menurunkan efektivitas energi. Selain itu, biofouling pada lambung kapal dapat mempengaruhi dinamika kapal dengan meningkatkan hambatan dan propulsi yang diperlukan. Karena itu, dibutuhkan pembersihan lambung kapal guna memastikan kesehatannya dengan cara menghilangkan biofouling yang melekat pada semua struktur bawah permukaan, termasuk baling-baling, kemudi, pot masuk dan keluar, serta rumah sonar. Biasanya, sebagian besar kapal melakukan pembaruan pelapisan setiap 3 hingga 5 tahun. Di Angkatan Laut Amerika Serikat, pekerjaan pembersihan baling-baling direkomendasikan untuk dilakukan sebanyak 6 kali dalam setahun. Sementara pembersihan lambung harus dilakukan 3 kali setiap tahun. Guna membersihkan kotoran pengganggu tersebut, para pemilik kapal harus memasukkan kapal mereka ke dry docking atau dok kering ketika tiba saatnya untuk membersihkan lambung kapal mereka selama musim pemeliharaan. Ada 3 metode yang paling umum digunakan untuk menghilangkan biofouling, yaitu dry docking atau dermaga kering, cat anti-fouling, dan pembersihan bawah air secara berkala. Metode terbaik untuk menghilangkan biofouling adalah penggunaan abrasif bertekanan tinggi di dermaga kering. Dalam metode pembersihan dermaga kering, pemilik kapal akan mengalami peningkatan biaya dan menunggu waktu untuk mendapat giliran pembersihan lambung. Metode ini mengharuskan kapal untuk memasuki dermaga dan meninggalkan air sepenuhnya, dan kemudian membersihkan permukaan kapal melalui tenaga kerja dengan intensitas tinggi. Sayangnya, pembersihan kapal di dry docking membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Biasanya, biaya yang dipatok untuk sekali pembersihan berkisar 1,2 hingga 1,6 juta dolar. Hal ini belum menghitung kerugian bisnis. Sebab, selama proses pembersihan tersebut, selama berminggu-minggu, kapal tidak bisa mengatur pelayaran berikutnya. Sementara itu, dalam metode cat anti-fouling, lambung kapal disemprot dengan cat anti-fouling lunak, yang secara efektif dapat membunuh atau memperlambat pertumbuhan organisme dengan secara bertahap melepaskan biosida. Efek anti-fouling akan berkurang seiring bertambahnya usia cat. Karena itu, cat anti-fouling
perlu diaplikasikan kembali di kemudian hari. Sayangnya, banyak yurisdiksi telah menganggap pembersihan tepi dermaga tersebut sebagai tindakan yang ilegal, karena zat berbahaya dari partikel cat anti-fouling dapat menyebar dan mencemari air selama pembersihan. Itulah sebabnya, untuk menghindari biaya yang sangat mahal serta kerugian ini, banyak pemilik kapal memutuskan untuk membersihkan lambung kapal mereka ketika kapal masih berada di air. Biasanya, penyelam dengan keahlian khusus dikirim ke bawah air untuk melakukan tugas ini. Mereka adalah orang-orang dengan kemampuan yang sangat khusus. Mereka bekerja berjam-jam di perairan gelap dan berminyak di bawah dermaga dan pelabuhan. Pekerjaan ini mengharuskan mereka bekerja dalam kondisi berbahaya di bawah lubang kapal raksasa. Dalam menjalankan metode pembersihan lambung kapal bawah air ini, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan. Metode pertama yaitu pembersihan lambung kapal secara manual. Hal ini biasanya dilakukan pada kapal-kapal kecil, seperti kapal pesiar rekreasi atau kapal penangkap ikan. Metode kedua adalah sistem pembersihan sikat putar bertenaga yang menggunakan peralatan mekatronika, terutama untuk kapal besar. Biasanya, mereka menggunakan perangkat sikat besar untuk membersihkan area lambung yang rata atau sedikit melengkung, dan menggunakan sikat kecil untuk hasil yang lebih baik saat membersihkan baling-baling. Sedangkan yang ketiga adalah metode pembersihan bawah air tanpa kontak menggunakan metode jet air bertekanan tinggi, metode jet air kavitasi, dan metode pembersihan ultrasonik. Metode-metode ini dikenal sangat efektif dan mereka menyebabkan kerusakan yang minimal pada kapal, selama mereka digunakan dengan benar dan dikendalikan oleh para profesional.